kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, sebagai bentuk konsistensi dalam menanamkan sikap dan juga spirit berbudaya, serta melestarikan tradisi religi dan juga jalinan silaturahmi antar generasi dalam suasana kemenangan yang fitri, usai menjalani puasa Ramadan, digelarlah Kampung Baru Fair Lebaran Mandura 1444 Hijriah sebagai ajang silaturahmi bagi warga Kampung Baru ataupun warga Kota Palu. Kita akan membahasnya hari ini lebih detail dan lebih lanjut bersama dengan Mas Akbar selaku Ketua Pelaksana Kampung Baru Fair Lebaran Mandura 1444 Hijriah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Mas Akbar. Selamat malam. Baik, Mas Akbar, kabarnya hari ini bagaimana, Mas? Alhamdulillah, baik. Baik, Mas Akbar, setelah sebulan lamanya menjalani bulan suci Ramadan, boleh dijelaskan kepada pemirsa terkait dengan sejarah penyelenggaraan Kampung Baru Fair Lebaran Mandura ini seperti apa sih, Mas? Lebaran Mandura ini adalah hari bahagianya masyarakat Kampung Baru. Setelah berpuasa Syawal selama 6 hari, maka di hari ke-7, hari ke-6 di tanggal 7 Syawal itu masyarakat Kampung Baru itu berlebaran Mandura di Masjid Jami, masjid tertua di Kota Palu. Maka dibuatlah lebaran Mandura. Kemudian dibuat lagi acara Kampung Baru Fair, kegiatan Kampung Baru Fair itu untuk supaya mengangkat lebaran Mandura ini bisa sampai ke seluruh masyarakat Kota Palu, karena sebelum-sebelumnya Lebaran Mandura ini cuma untuk masyarakat Kampung Baru saja, apalagi khususnya hanya Masjid Jami. Maka dibuat Kampung Baru Fair supaya Lebaran Mandura ini bisa lebih luas lagi jangkauan, bisa dinikmati seluruh masyarakat Kota Palu. Itu, Mbak. Berarti dapat dikatakan sudah sejak kapan nih, Mas, dilaksanakannya Lebaran Mandura dan juga Kampung Baru Fair ini, dan tahun ini kan akan dilaksanakan kembali acara Kampung Baru dan juga Lebaran Mandura. Apa saja kiranya agenda yang akan direncanakan dan apa perbedaan dengan acara-acara sebelumnya? Iya. Kalau acara Lebaran Mandura itu kalau orang-orang tua di daerah Kampung Baru, kampung kami itu katakan sejak 2013 itu hanya di masjid saja acara salawatan, zikiran. Kemudian nanti 2016 itu dibuatlah kegiatan Kampung Baru Fair bertemakan Lebaran Mandura, seperti itu. Tahun ini mungkin sudah sekitar 3 tahun kemarin, kalau tidak salah saya 3 tahun kemarin pemerintah Kota Palu sudah mensupport kita, dibantu juga pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga ikut support. Maka acara ini sudah bisa menjadi besar juga berkat bantuan pemerintah setempat. Untuk perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, perbedaannya tidak terlalu signifikan, cuman konten-konten lebih bertambah saja. Jadi dari konten yang tidak ada kita adakan, seperti karnaval budaya lintas etnis, kemudian jalan santai untuk masyarakat Kampung Baru. Kemudian ada penyewaan, bukan sih, seperti booth-booth tenan UMKM gitu. Kita kurang lebih ada sekitar 40 tenan itu yang ada sekarang ini. Begitu, Mbak. Baik. Sudah sejak 2013 dan mendapatkan support dari pemerintah daerah sehingga acara Lebaran Mandura dan juga Kampung Baru Fair ini dapat terus berjalan. Kemudian tadi ada yang menarik bahwa yang membedakan dengan acara sebelumnya ialah dengan hadirnya tenan UMKM, begitu ya, Mas. Tema baik. Kemudian untuk UMKM yang akan ditonjolkan pada saat acara tersebut seperti apa, dan apa tema untuk acara Kampung Baru untuk dilaksanakan nanti seperti apa? Untuk UMKM sebenarnya jualan mereka saja, cuma yang kita mau tonjolkan ini akan ada 1000 Mandura gratis untuk seluruh masyarakat yang datang di kegiatan ini. Jadi selama 3 hari itu kami dari pihak panitia disupport sama RT RW setempat menyediakan 1000 Mandura khusus masyarakat yang datang, dan cuma makan di tempat, tidak boleh dibawa pulang. Okay. Seperti begitu. Dan untuk tema pada tahun ini, Kampung Baru tahun ini apa, Mas? Temanya ayo berlebaran Mandura di Kampung Baru Fair, tapi mengusung 3 hari. Jadi dia tema pertama itu religi, yang kedua tradisi, yang terakhir urban.
religi seperti yang kita ketahui, di masjid itu kita ada bersanji, salawatan, zikiran. Kemudian di luar dari masjid kan ada panggung, tema musiknya itu religi. Jadi musik-musik religi yang kita bawakan, yang kita hiburkan pada masyarakat. Kemudian di hari kedua tadi, seperti yang saya bilang, nanti akan ada karnaval budaya lintas etnis. Di situ hari tradisi, dan malamnya kita libatkan semua masyarakat sanggar-sanggar seni yang ada di Kota Palu, yang ada di daerah, untuk ikut berkontribusi untuk penampilan tradisi. Dan di hari terakhir itu memang kita urban, jadi lebih street, lebih untuk masyarakat umum, seperti begitu hiburan. Begitu, Baik, Mbak. dari 3 tema yang sudah disebutkan, Mas Akbar sendiri ini memprediksi tema apa yang kiranya akan lebih banyak menarik para pengunjung, begitu Mas? Sebenarnya kalau untuk tema yang lebih menarik, semuanya menurut kami menarik karena berbeda-beda, tidak ada yang sama. Untuk hari pertama religi, orang mau bagaimana berlebaran, seperti konsep sebenarnya mau lebaran, jadi kita fokus di religi. Hari kedua bagaimana kita mengangkat muatan lokal supaya kebudayaan kita di Palu ini juga bisa dikenal lebih luas lagi. Dan yang terakhir bebas, jadi dari kalangan usia 10 tahun ke atas itu semuanya menikmati acara ini. Jadi kalau mau ditanya hari yang lebih bagus, menurut saya semuanya bagus, Mbak. Baik, dengan tema yang diadakan ini cocok untuk segmen usia berapapun begitu ya Mas, dapat menikmati beragam rangkaian acara. Kemudian dari Mas Akbar dan juga tim yang tengah mempersiapkan hal ini, kiranya bagaimana sih caranya mengkolaborasikan ide, gagasan baik dari pihak panitia bersama dengan pemerintah daerah, serta bagaimana proses kreatif sehingga dapat terjadi untuk acara Kampung Fair pada tahun ini? Kalau untuk mengkolaborasikan itu, sebenarnya kalau kami sendiri, ini sebenarnya kegiatan generasi. Sebelumnya kalau orang Palu bilang saya punya tuaka-tuaka, saya punya kakak-kakak dulu ini. Penggagas ini sebenarnya saya punya kakak untuk Kampung Baru Fair, penggagasnya Rival Himran. Kalau Lebaran Mandura itu, kalau kabarnya Pak Hussein Saleh. Jadi memang sudah ada dari dulu terjalin kolaborasi antara anak muda dan orang tua untuk bagaimana kegiatan ini bisa sukses. Jadi tidak ada lagi sekat batasan, no gap lagi antara orang tua dan anak muda. Jadi kami tidak kesulitan lagi untuk mensatukan pikir. Jadi ketika dibuatnya ini acara, semua masyarakat berkontribusi seperti itu. Kemudian untuk kesiapan ini, konsep acara ini memang kami sudah persiapkan 1 minggu setelah Kampung Baru Fair yang sebelumnya, setelah Lebaran Mandura Fair sebelumnya. Itu kami sudah persiapkan. Dari segi struktur, panitia, segi pengurusan layout, gambar dan desain apa semua kami sudah siapkan 1 tahun, 1 minggu setelah sebelumnya, begitu Mbak. Jadi lumayan lama persiapannya sih. Cuma itu sih dari teman-teman, karena kebanyakan kita bukan pure orang kegiatan, jadi ada yang kerja juga, ada yang kantoran, cuma masalah waktu kerja saja yang kendala, sisanya aman gitu. Baik, berarti dapat dikatakan persiapan untuk Kampung Baru Fair ini sudah berapa persen Mas Akbar? Sudah 98%. 98% persiapan. 98%. Baik, dari struktur maupun dari baik struktur maupun panitia dan juga layout ini sudah siap untuk menyambut Kampung Baru Fair pada tahun ini. Kemudian sebenarnya target dan harapan dengan hadirnya event tahunan Kampung Baru ini seperti apa sih Mas? Kampung Baru Fair ini seperti apa sih targetnya? Targetnya sebenarnya dari kami sendiri, kemudian mengadopsi visi misi pemerintah kota, bagaimana supaya hasil karya anak Kota Palu ini bisa dikenal lebih luas. Seperti pemerintah niatkan bagaimana Mandura ini bisa jadi satu oleh-oleh dari Kota Palu, maka kita buat kegiatan ini agar Mandura ini bisa, ketika kita keluar kota, oh di Palu ada Mandura, di Palu ada festival Mandura, Lebaran Mandura. Jadi masyarakat Kota Palu, khususnya Kampung Baru yang keluar kota, yang merantau, dia gelisah hatinya kalau tidak pulang, karena 1 minggu setelah Lebaran Idul Fitri itu kita berlebaran Mandura, begitu Mbak. Itu targetnya sih.
Baik, kemudian harapannya apa nih Mas dengan diselenggarakannya baik Kampung Baru Fair maupun dengan adanya Lebaran Mandura ini seperti apa? Karena tadi sudah disebutkan sebelumnya sama Mas Akbar bahwa target ini bahwa orang akan rindu begitu untuk melakukan Mandura atau yang disebut dengan tradisi silaturahmi yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti apa Mas Akbar? Harapan dari Mas Akbar dan juga rekan-rekan yang tengah melaksanakan untuk menyukseskan Kampung Baru Fair dan Lebaran Mandura ini? Harapannya semoga kegiatan yang kami masyarakat Kampung Baru gagas ini bisa menjadi tempat positif untuk berbagi ide kreatif, kemudian menjadi hiburan masyarakat. Tidak ada apa istilahnya seperti salah paham. Jadi di sini dibangunlah silaturahmi. Jadi harapannya supaya masyarakat Kampung Baru ini lebih solid lagi, supaya antar lintas generasi tadi itu semakin kokoh lagi, jadi tidak ada lagi batasan antara usia. Itu saja sih harapannya kita, Mbak. Baik, karena ini itu yang kita harap. Karena tujuannya ini adalah untuk silaturahmi, berarti untuk masuk ke Kampung Baru Fair ini tidak dikenakan biaya begitu Mas? Tidak dikenakan biaya, cuman kemungkinan paling ada jasa-jasa parkiran seperti begitu mungkin. Baik, untuk sejauh ini setelah persiapan mencapai 98%, apa sih sebenarnya hambatan dalam proses persiapan Kampung Baru Fair dan juga Lebaran Mandura ini seperti apa, Mas? Sebenarnya kalau hambatannya itu tadi yang saya bilang tadi, permasalahan waktu kerjanya teman-teman penyelenggara, karena ada juga yang yang bekerja di korporat swasta, pemerintahan dan lain-lain. Kemudian tidak bisa dipungkiri sebenarnya juga di hari kegiatan itu kita ada beberapa kepala yang harus disatukan pas-pas harinya, walaupun meetingnya sudah sepakat, tapi pas-pas hari kegiatan itu pasti ada yang berubah. Kami selaku panitia juga bingung sebenarnya, cuma alhamdulillah semuanya sudah selesai karena kita orang semua masyarakat Kampung Baru, jadi kesuksesan yang kita cari sama-sama, jadi tidak ada kesulitan lagi, sudah selesai semuanya. Baik, hambatan-hambatan tersebut tidak begitu berarti begitu ya Mas, sehingga proses tetap berjalan dengan lancar dan acara akan dilaksanakan tanggal berapa Mas Akbar? Tanggal 28 Februari itu jam 15.30 opening. Ya, boleh terakhir closing statement Mas Akbar, ajakan kepada masyarakat, baik masyarakat yang di Jakarta, di Indonesia yang akan ke Palu dalam rangka Kampung Baru Fair dan juga Lebaran Mandura, ajakan untuk masyarakat seperti apa sehingga mereka bisa datang berbondong-bondong ke acara Kampung Baru Fair dan juga Lebaran Mandura. Silakan disampaikan. Tekannya sesuai temanya, ayo berlebaran Mandura di Kampung Baru Fair. Untuk sararaku sampai subuhku yang ada di luar kota Palu, silakan datang, luangkan waktu, bahkan yang di kota Palu luangkan waktu untuk sama-sama kita berlebaran Mandura di Kampung Baru Fair. Itu saja. Jangan lupa hadir. Baik, ayo bersama-sama datang untuk berlebaran di Kampung Baru Fair dan juga bertemu dengan sanak saudara dengan agenda silaturahmi begitu Mas Akbar. Terima kasih banyak Mas Akbar selaku Ketua Pelaksana Kampung Baru Fair dan juga Lebaran Mandura di Kota Palu. Terima kasih sudah berbagi waktunya bersama kami Mas Akbar. Salam sehat selalu dan semoga acaranya berjalan dengan sukses. Dan pemirsa, kami masih akan ada informasi lainnya, tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.